Ditanyalah sama Pak Burhan di situ, kenapa Bu? Coba dilihat sendiri aja, niat jualan soto apa jualan sampah? Nah, pas waktu dibuka sama Pak Burhan, ternyata di dalam itu ada banyak sekali belatung dan baunya itu busuk. Nah, Pak Burhan sendiri juga heran. Dan waktu itu sampai-sampai Bu Indah, ibunya Yeni ini sampai nangis, saking benar-benar beliau ini sedih dengan keadaan waktu itu. Ini air nanti kamu siramkan di depan warungmu, sambil kamu yakin bahwa rezeki ini datangnya dari Allah. Kalau ada yang niat jahat ke kamu, insya Allah akan ditolak dengan kekuatan Allah. Dan kamu harus yakin itu. Dan sebelum menyiramkan air ini, jangan lupa baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan baca Bismillah. Setelah itu kamu siramkan air ini dan sudah, kamu jualan. Bismillah, kamu dagang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sumarga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan bercerita tentang satu kisah horor, dan kali ini berkaitan dengan persaingan usaha. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru, dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi kisah kali ini dibagikan oleh rencang kita yang bernama Yeni. Jadi Yeni ini tinggal di salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Nah, akan tetapi di sini Yeni ini nggak menyebutkan nama kotanya, karena yang Yeni takutkan nantinya bisa timbul asumsi-asumsi ataupun stigma-stigma miring yang dilekatkan pada kotanya itu. Karena cerita ini menyangkut satu warung yang memang ada di kotanya itu. Nah, akhirnya di sini Yeni memilih untuk tidak menyebutkan nama kotanya. Jadi pada saat itu di sekitaran tahun 2014, Yeni ini tinggal dengan kedua orang tuanya dan juga satu adik laki-lakinya. Nah, pada saat itu ayahnya Yeni ini kerja di sebuah pabrik sarung yang cukup besar di sana. Lalu ibunya sendiri juga kerja di sebuah pabrik roti. Nah, singkat cerita, masih di sekitaran tahun 2014 itu, di pertengahan, tiba-tiba ibunya Yeni ini kena PHK besar-besaran. Jadi pabrik roti tempat ibunya Yeni kerja itu melakukan PHK besar-besaran, dan ibunya Yeni ini termasuk salah satu karyawan yang di PHK. Nah, sejak saat itu yang menjadi penopang ekonomi dari keluarganya Yeni ini kan tinggal ayahnya seorang diri. Nah, pada waktu itu ayahnya Yeni ini juga sering mengalami sakit-sakitan, dan benar aja selang 4 bulan kemudian ayahnya Yeni ini kena serangan jantung, dan pada akhirnya setelah mengalami serangan jantung itu ayahnya ini kan jadi lebih sering dirawat di rumah sakit. Nah, sampai pada suatu hari pihak pabrik sarung atau perusahaan tempat ayah Yeni ini kerja memberikan surat pengunduran diri untuk ayahnya Yeni. Nah, dari situlah di keluarga Yeni ini udah nggak ada yang bekerja. Padahal waktu itu Yeni ini sedang kuliah dan adiknya yang laki-laki itu masih duduk di bangku SMA. Sampai pada akhirnya Yeni ini kan merasa kalau kedua orang tuanya itu udah nggak bisa membiayai kuliahnya dan juga sekolah adiknya.
Yeni pun langsung berinisiatif untuk cari kerjaan sampingan di samping kuliahnya itu. Jadi pada waktu itu Yeni ini masih ingat betul semuanya dilakukan. Yang penting itu bisa menghasilkan uang, dan uang itu pun halal. Jadi uang itu yang penting bisa dibawa pulang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan juga untuk biaya kuliah dari Yeni sendiri dan yang untuk biaya sekolah adiknya. Jadi kuliah Yeni ini dibayar sendiri, adiknya juga biaya sekolahnya dibayar oleh si Yeni itu dengan uang dari hasil kerja sampingan tersebut. Nah, singkat cerita, hal itu berjalan sampai sekitar beberapa bulan. Dan pada akhirnya ayah Yeni ini alhamdulillah diberi kesembuhan. Nah, kemudian nggak begitu lama, ayah dan ibunya Yeni ini pun punya ide untuk buka satu usaha. Jadi pada waktu itu kedua orang tua Yeni ini akan membuka usaha sebuah warung soto daging. Jadi warung ini nggak seberapa besar. Lokasinya itu persis di seberang pabrik tekstil. Nah, di samping warung itu ada sekolah SMP. Dan nggak jauh dari sana pula ada seperti kantor-kantor dari sales-sales penjualan sepeda motor. Nah, singkat cerita, mulailah warung soto daging itu pun dibuka. Jadi di bulan pertama mereka buka, soto dari orang tua Yeni ini ya sehari cuma laku kadang 10 porsi, kadang juga sampai 15 porsi, nggak tentu. Dan itu berlangsung selama sampai 3 bulan. Tapi mereka itu nggak nyerah, terutama kedua orang tuanya Yeni, ayah dan ibunya ini nggak nyerah. Mereka ini terus berjualan. Sampai pada akhirnya mereka pun mulai punya pelanggan tetap. Jadi satu persatu pelanggan ini pun seringkali datang ke warung soto daging dari orang tua Yeni, apalagi pada saat jam-jam istirahat. Jadi pabrik tekstil ini banyak karyawannya yang ke situ, mampir ke warung soto daging itu untuk makan bareng-bareng, makan bersama-sama. Bahkan pelanggan-pelanggan dari soto daging kedua orang tuanya Yeni ini sudah menyebar kemana-mana. Nah, sampai genap 3 bulan, warung soto daging dari orang tua Yeni ini alhamdulillah ramai. Jadi mulai banyak pesanan-pesanan yang masuk dari luar juga, seperti pesanan untuk arisan, ada pula yang pesan untuk acara tahlil dan lain sebagainya, banyak. Nah, dari situlah Yeni ini udah nggak kerja sampingan lagi. Jadi dia ini kembali fokus sama kuliahnya. Karena ayahnya juga sempat bilang sama si Yeni, wes dok, kamu nggak usah kerja lagi, kamu fokus sama kuliahmu aja. Insya Allah penghasilan kita sekarang udah cukup. Nah, berjalannya hari, di seberang dari warung soto orang tuanya Yeni ini mulai dibangun sebuah bangunan. Nah, karena memang sebelumnya tanah itu nampak kosong. Jadi awalnya ini depan ini cuma tanah kosong, dan waktu itu mulai dibangun sebuah bangunan. Sampai pada akhirnya Yeni itu tahu belakangan hari kalau bangunan itu adalah sebuah ruko. Jadi dibangun sebuah ruko. Nah, tapi pada waktu itu Yeni sendiri ini belum tahu kalau ruko ini nantinya akan difungsikan untuk apa. Nah, singkat cerita, beberapa bulan kemudian ruko ini pun mulai berdiri, dan ternyata Yeni ini dapat informasi dari obrolan-obrolan para pelanggan soto dari orang tuanya kalau yang punya ruko itu adalah orang dari luar kota. Kemudian selang beberapa hari datanglah ini beberapa mobil pick up yang membawa seperti perlengkapan-perlengkapan. Jadi ada gerobak, ada meja, ada kursi dan peralatan lainnya. Jadi belakangan Yeni dan kedua orang tuanya ini pun baru tahu kalau ternyata di ruko ini akan digunakan untuk jualan soto daging. Nah, awalnya mereka ini agak minder dan juga sempat berpikir kok jualannya sama ya. Tapi ya sudahlah, namanya rezeki datangnya dari Allah. Nah, ada satu kebiasaan, kebiasaan ini kebiasaan yang sangat mulia dari kedua orang tuanya Yeni. Jadi di setiap hari Jumat mereka ini bikin soto daging yang cukup banyak. Kemudian soto itu dibungkus lalu dibagikan kepada tukang becak yang ada di pinggir jalan, tukang sapu jalanan dan lain sebagainya. Dan hal itu rutin dilakukan ini setiap hari Jumat. Jadi mereka sengaja melakukan itu untuk sedekah kepada masyarakat sekitar. Nah, kembali lagi ke warung soto yang ada di ruko itu. Jadi pertama kali warung soto itu buka, warung itu memang nampak sangat ramai. Tapi keramaian itu hanya terjadi di hari-hari pertama ketika mereka ini baru buka. Nah, seminggu kemudian warung soto ini mendadak sepi. Sedangkan warung soto dari orang tua Yeni ini semakin ramai pembeli. Nah, di sini kita sebut saja warung soto yang ada di ruko ini dengan sebutan warung soto depan gitu untuk mempermudah.
Karena memang lokasinya kan dari warung ini persis di depan warung soto dari kedua orang tua Yeni. Nah, jadi dari hari ke hari banyak pelanggan dari warung sotonya orang tua Yeni ini semakin ramai. Jadi mereka ini sampai rela makan di tempat parkiran, mereka sampai rela makan tanpa meja kalau di dalam sudah penuh, karena memang warungnya ini nggak seberapa besar milik orang tuanya Yeni. Ya ada pula para pelanggan ini yang menggelar tikar di pinggir-pinggir jalan untuk sekedar menikmati soto daging dari orang tuanya Yeni, dan itu terjadi hampir setiap hari terus menerus. Nah, sampai di sekitaran 3 minggu kemudian, ketika warung soto depan itu sepi, ayahnya Yeni ini mulai merasakan ada keganjilan-keganjilan. Jadi pada waktu itu warung soto ini seperti biasa dibuka oleh ayahnya Yeni sejak pagi, dan entah kenapa di hari itu sampai di sore harinya ini belum ada satupun pelanggan yang datang. Jadi benar-benar sepi. Sampai pada akhirnya di situ Yeni pun dihubungi oleh ayahnya untuk datang ke warung. "Duk, kamu ke warung ya, sekarang bantuin ayah." Nah, begitu Yeni sampai di warung, Yeni juga heran. "Loh, kenapa yo ya? Kok tumben sotonya ayah nggak laku sama sekali?" "Ya nggak tahu, Duk. Ayah sendiri juga bingung. Dari pagi nggak laku sama sekali." "Loh, kok aneh yo ya?" Wes, jangan mikir yang macam-macam. Ayo bantuin ayah aja, bungkusin soto-soto ini terus dibagikan ke tukang-tukang becak dan orang-orang jalanan, daripada basi Duk, mubazir." Nah, kondisi yang sama ini terulang lagi rencang semua di keesokan harinya. Jadi warung soto dari orang tuanya Yeni kembali sepi, nggak ada satupun pelanggan yang mampir. Nah, dari situlah ayahnya Yeni ini mulai panik, karena setiap hari beliau ini harus belanja untuk kebutuhan masak dan belanja juga untuk kebutuhan rumah tangga lainnya. Nah, sekali lagi di sore harinya Yeni dan ayahnya langsung bikin soto untuk dibagi-bagikan kepada para tukang becak dan juga orang-orang yang ada di sana. Nah, bersamaan dengan itu kondisi warung soto depan ini mendadak rame. Tapi ada juga berita-berita miring yang pada akhirnya disematkan kepada warung soto depan itu. Jadi ceritanya gini, di belakangan hari ini Yeni baru tahu dari seorang pelanggan orang tuanya. Jadi ada seorang karyawan dari pabrik tekstil, laki-laki. Dia ini sengaja beli di sana karena dia ini penasaran awalnya ini, kenapa kok warung soto ini mendadak rame? Padahal kata teman-temanku rasanya ya biasa-biasa aja. Nah, begitu dia datang ke sana, dia ini kan langsung pesen. Di sana setelah pesen, dia ini mau mulai makan. Nah, karena dia ini punya kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak kasat mata, tiba-tiba ketika sedang makan itu, dia ini melihat ada sosok yang sangat menyeramkan. Jadi sosok itu nampak jalan mondar-mandir, lidahnya ini sangat panjang sambil meneteskan air liur. Jadi air liur itu dari sosok itu diteteskan ini persis di mangkok-mangkok para pelanggan yang pada waktu itu sedang menikmati soto. Nah, kemudian secara otomatis orang tersebut, laki-laki dari pabrik tekstil itu langsung menghentikan makannya, dia bayar dan langsung keluar dari warung itu. Nah, dari sinilah mulai menyebar kalau warung soto depan itu memakai pesugihan atau penglaris, dan seorang dari karyawan pabrik tekstil itulah yang menyaksikan betul kejadian itu. Berjalannya hari setelahnya ini banyak pengakuan dari orang-orang yang ketika makan di sana ya memang merasakan kenikmatan, akan tetapi ketika dibungkus dibawa pulang rasanya itu jadi nggak seenak ketika mereka makan di sana. Nah, di saat yang bersamaan pula warung soto dari orang tuanya Yeni ini sepi, dan itu terjadi sampai 1 bulan berturut-turut. Nah, karena warung soto daging dari orang tuanya Yeni itu terus-terusan sepi, ya akhirnya daripada rugi, ayah dan ibunya Yeni ini memilih untuk beristirahat di rumah untuk sementara waktu. Sampai pada sekitaran 3 hari kemudian, tiba-tiba ini datang beberapa orang yang ternyata mereka ini adalah para pelanggan soto daging dari orang tuanya Yeni. Jadi para pelanggan ini datang ke rumah. Jadi mereka ini ada ya yang karyawan pabrik tekstil, ada yang sales-sales sepeda motor, bahkan beberapa guru SMP yang ada di dekat warungnya orang tua Yeni. Jadi mereka ini biasanya memang makan di warung soto dari orang tuanya Yeni itu. Nah, ayah Yeni ini biasa dipanggil di sini dengan panggilan Pak Burhan, dan ibunya Yeni ini biasa dipanggil dengan panggilan Bu Indah. Jadi ketika orang-orang ini datang ke rumah, mereka itu kaget. "Loh, Pak Burhan ini sehat? Jenengan sehat, Pak?" "Sehat, alhamdulillah."
Kenapa toh? Nah, tak kirain sakit, makanya kami semua ke sini. Jadi mereka itu datang sambil bawa oleh-oleh. Ada yang bawa buah, ada yang bawa roti dan lain sebagainya. Jadi mereka mengira kalau Pak Burhan atau Bu Indah ini pun sakit. Nah, kemudian dari situ ceritalah mereka semua. Kalau ternyata selama hampir 1 bulanan lebih, ketika mereka ini mau makan ke warung soto dagingnya Pak Burhan, mereka ini melihat kalau warung soto Pak Burhan ini selalu tutup. Dan itu terjadi hampir selama 1 bulan. Nah, dari situlah kemudian Pak Burhan ini juga heran, merasa heran. Ah, masa iya sih Bu? Masa jenengan ini lihatnya warung kami tutup, padahal buka terus loh. Loh, bener Pak Han, ini saksinya kami semua, nggak cuma saya. Nah, waktu itu ada 1 orang sales yang ikut ke sana. Beliau ini laki-laki dan beliau ini langsung ngomong ke Pak Burhan, Pak Han, coba jenengan datang ke seorang kiai yang rumahnya itu di kota sebelah. Jenengan datang aja ke sana, coba konsultasi perihal masalah ini. Siapa tahu ada solusi Pak. Saya ini yakin betul Pak, kalau warung Pak Burhan ini ada yang buat-buat, ada yang guna-guna dengan sihir. Kalau segera nggak diselesaikan, ini permasalahan ini bisa jadi terus-terusan Pak. Nah, akhirnya di situ Pak Burhan ini pun awalnya mencoba merenung itu, sampai kemudian Pak Burhan ini pun mengiyakan. Nah, berdasarkan informasi dari seorang sales laki-laki ini, di keesokan harinya ini Pak Burhan langsung beli tiket bus. Beliau berangkat dengan istrinya menuju ke rumah kiai tersebut yang ada di kota sebelah. Nah, singkat cerita, ketika sampai di sana, diutarakanlah semua ini oleh Pak Burhan, apa yang menjadi problemnya pada waktu itu. Dan di situ langsung kiai tersebut ini ngambil 1 botol air mineral dengan ukuran besar itu 1,5 liter kalau nggak salah. Kemudian dibacakanlah doa air itu. Nah, kemudian Pak Kiai ini pun berucap kepada Pak Burhan dan istrinya, ini air nanti kamu siramkan di depan warungmu, sambil kamu yakin bahwa rezeki ini datangnya dari Allah. Kalau ada yang niat jahat ke kamu, insya Allah akan ditolak dengan kekuatan Allah. Dan kamu harus yakin itu. Dan sebelum menyiramkan air ini, jangan lupa baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan baca Bismillah. Setelah itu kamu siramkan air ini dan sudah, kamu jualan. Bismillah, kamu dagang. Nah, singkat cerita, setelah ngambil air dari kiai tersebut, air yang sudah didoakan tadi, keesokan harinya Pak Burhan dan istri ini jadi semangatnya pulih kembali. Mereka pergi ke pasar, belanja dan menyiapkan segala sesuatunya. Dibawalah segala sesuatunya itu ke warung, dan sebelum buka warung, Pak Burhan melakukan saran dari kiai tersebut. Beliau membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Disiramkanlah air yang sudah didoakan itu dan mulailah Pak Burhan dan istrinya ini buka warung. Dan ternyata nggak sampai 1 jam, datanglah 1 orang yang biasanya jadi pelanggannya. Nah, 1 orang ini juga kaget di situ. Loh Pak Han, sudah lama nggak buka Pak, kemana aja? Apa jenengan ini lagi mantu apa gimana? Oh enggak, nanti tak ceritain. Ini mau pesan apa? Mau soto daging Pak sama es teh. Oh ya sudah, monggo-monggo. Nah, setelahnya banyak para pelanggan ini yang mulai berdatangan lagi. Dan yang pertama ditanyakan itu selalu seperti itu. Pak Han, kok sudah lama tutup, kemana aja? Apalagi sakit, apalagi mantu atau gimana? Selalu seperti itu. Jadi pendapat orang-orang ketika mereka ini datang ke warung sotonya Pak Burhan, mereka ini selalu melihat kalau warung Pak Burhan ini selalu tutup 1 bulan itu. Dan alhamdulillah setelah air yang sudah didoakan oleh kiai tadi itu disiramkan, pelanggan-pelanggan ini pun mulai berdatangan. Tapi ternyata rancang semua, hal itu terjadi nggak sampai 2 minggu. Jadi setelah 1 minggu lebih, Pak Burhan ini jualan ini kan kembali normal. Banyak pelanggan-pelanggan yang datang. Tiba-tiba ada beberapa kejadian yang membuat Pak Burhan ini merasa janggal. Jadi pada waktu itu seperti biasa, Bu Indah, istrinya Pak Burhan ini sudah menyiapkan beberapa bahan-bahan yang siap untuk dibawa ke warung. Jadi seperti biasa waktu itu beliau masak potongan-potongan daging ini yang sudah digodok, sudah direbus terlebih dahulu di rumah untuk dibawa ke warung. Nah, waktu itu Pak Burhan juga sudah belanja, menyiapkan keperluan-keperluan soto daging yang lain, ya seperti sayur-sayuran, tauge dan lain sebagainya. Mereka pun bawa semua itu menuju ke warung, di mana jarak rumah ke warung mereka itu sekitaran 5 menit. Nah, begitu sampai di sana, seperti biasa mereka ini beres-beres dan meletakkan bahan-bahan ini ke tempatnya masing-masing. Ternyata waktu itu, ketika Bu Indah ini buka sebuah kresek besar yang isinya adalah bahan-bahan masakan yang sudah matang,
Bu Indah ini kaget. Loh Pak, ini kok jadinya kayak gini? Nah begitu dilihat oleh Pak Burhan, beliau juga kaget. Loh, jadi potongan-potongan daging yang sudah digodok, sudah direbus untuk nantinya dijadikan soto, ternyata ada lendir-lendir yang keluar. Dan begitu dicium oleh mereka berdua, daging-daging itu mengeluarkan bau yang sangat busuk. Nah Pak Burhan juga heran, kok bisa kayak gini ya Bu? Ya nggak tahu Pak, wong Bapak juga ngelihat kalau Ibu tadi ngerebus daging-daging ini baru 2 jam yang lalu kan. Nah begitu Pak Burhan ini buka kresek yang satunya, di mana waktu itu isinya adalah sayur mayur, sayuran, Pak Burhan juga kaget. Ternyata bahan sayuran yang baru dibeli di pasar ini sudah layu semuanya dan kehitam-hitaman seperti berjamur. Nah akhirnya karena kondisi bahan-bahan masakan mereka ini dalam kondisi basi seperti itu, di hari itu mereka ini nggak jadi jualan. Nah singkat cerita, di keesokan harinya ketika mereka berangkat lagi menuju ke warung, hal yang sama terjadi lagi rencang semua, sampai mereka ini nggak jadi jualan lagi. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk istirahat di rumah sampai beberapa hari. Nah walaupun kondisinya seperti itu, mereka ini tetap berpikir positif. Pak Burhan ini bilang ke istrinya, ya sudahlah Bu, besok kita coba buka aja lagi warungnya, siapa tahu besok juga masih ada rezeki kita di warung. Ya sudah Pak kalau gitu. Kemudian mereka pun memberanikan diri untuk membuka warung dengan pikiran yang positif. Nah begitu warung ini dibuka, ada satu pelanggan yang datang. Beliau ibu-ibu. Seperti biasa beliau ini beli soto daging 2 porsi dibungkus untuk anak-anaknya yang ada di rumah. Karena memang beliau ini adalah pelanggan tetap dari Pak Burhan. Dilayanilah seperti biasa Pak Burhan ini bikin soto, dan begitu soto daging ini selesai dibungkus, ibu-ibu ini pun pulang setelah bayar itu. Dan gak lama kemudian, gak sampai 5 menit, ibu-ibu ini balik lagi ke warungnya Pak Burhan dengan kondisi yang marah-marah. Beliau maki-maki Pak Burhan di situ. Jenengan itu gimana sih Pak? Coba lihat ini, soto dagingmu ini gimana? Niat jualan apa enggak? Pak Burhan sendiri ini waktu itu juga kaget. Loh ini biasanya beliau itu kalau beli di sini orangnya ramah. Ini kenapa kok tiba-tiba marah-marah? Ditanyalah sama Pak Burhan di situ. Kenapa Bu? Coba dilihat sendiri aja. Niat jualan soto apa jualan sampah? Nah pas waktu dibuka sama Pak Burhan, ternyata di dalam itu ada banyak sekali belatung dan baunya itu busuk. Nah Pak Burhan sendiri juga heran. Dan waktu itu sampai-sampai Bu Indah, ibunya Yeni ini sampai nangis. Saking benar-benar beliau ini sedih dengan keadaan waktu itu. Nah Pak Burhan ini waktu itu sampai nggak habis pikir. Beliau minta maaf dan uang ini pun diganti. Tapi waktu itu ketika uang ini diganti dan diserahkan kepada ibu-ibu tersebut, ibu-ibu ini kondisinya masih marah-marah. Lain kali kalau jualan yang benar Pak, pantesan warung jenengan ini mulai sepi. Banyak pelanggan-pelanggan yang lari, nggak beli di sini. Nah dari situ Pak Burhan dan Bu Indah ini benar-benar sedih. Mereka ini cuma bisa nangis di situ. Dan setelah kejadian itu, Pak Burhan dan istrinya ini kembali istirahat di rumah. Nah singkat cerita, 2 hari kemudian Pak Burhan dan istrinya ini langsung berinisiatif untuk kembali mendatangi kiai yang ada di kota sebelah itu. Mereka pun beli tiket bus dan menuju ke rumah kiai itu. Dan begitu sampai di sana, diungkapkan lagi semuanya oleh Pak Burhan ini kepada kiai tersebut. Pak Kiai, ini warung kami kok kayak gini, kok sepertinya makin parah ya Pak. Kayaknya memang benar ada yang nggak suka Pak sama kami. Nah Pak Kiai tersebut ngasih saran, kalian ini jangan sampai nyerah sama hal-hal semacam itu. Mereka itu menggunakan setan. Kita ini minta pertolongan sama Allah. Ini tak bawain lagi air. Nanti kamu siramkan seperti waktu itu. Jangan lupa baca doa. Nah setelah dapat air itu, pulanglah mereka membawa air itu. Nah singkat cerita, sebelum buka warung, air yang sudah didoakan itu kembali disiramkan persis di depan warungnya Pak Burhan. Dan mulailah Pak Burhan dan istrinya itu buka warung. Dan ternyata benar, satu persatu pelanggan ini datang. Dan puncak-puncaknya sampai jam istirahat, banyak sekali pelanggan yang datang dan makan di warungnya Pak Burhan. Sampai-sampai di hari itu, banyak dari mereka yang makan di parkiran. Dan mereka rela makan itu menggelar tikar di pinggir jalan karena di dalam warung penuh. Nah setelah jam istirahat, ada satu karyawan dari soto daging depan ini datang ke warungnya Pak Burhan. Dia ini laki-laki dan tiba-tiba mendatangi Pak Burhan. Kemudian dia ini pesan 2 porsi soto daging. Nah waktu itu si laki-laki ini datang dengan santai. Kemudian dia ini bilang ke Pak Burhan, Pak Han, pesan soto daging 2 ya Pak, dibungkus. Nah pada waktu itu Pak Burhan ini cuma berpikir, ya mungkin mas-mas ini pengen ngerasain soto daging buatanku, walaupun dia juga kerja di depan. Jadi Pak Burhan ini berpikir positif. Dibuatkanlah soto daging itu.
Dan pada saat Pak Burhan ini sibuk membuatkan soto daging pesanannya, si laki-laki ini nampak ngelus-ngelus gerobaknya Pak Han gitu loh. Sambil dia ini ngomong, wah gerobaknya bagus ya Pak, gerobaknya jenengan ini bersih semuanya. Dan gak lama setelah itu si laki-laki ini seperti nepuk-nepuk gerobaknya Pak Burhan gitu loh. Jadi ditepuk gerobaknya ini sebanyak 3 kali. Bagus ini, bagus. Nah waktu itu Pak Burhan ini nggak curiga sama sekali. Jadi Pak Burhan ini cuma menjawab, oh iya mas, ini gerobak saya pesan dari luar kota, alhamdulillah. Nah, nggak begitu lama soto daging ini pun selesai. Laki-laki ini pun membayar, bawa bungkusannya, dia pun balik lagi ke ruko warung soto depan. Nah, Pak Burhan sama sekali nggak curiga kondisinya pada waktu itu. Tapi nggak tahu kenapa. Tiba-tiba setelah kejadian itu, setelah laki-laki itu beli soto, warung soto daging Pak Burhan ini kembali sepi. Jadi nggak ada satu pelanggan pun yang datang. Padahal dari pagi ini udah cukup ramai. Nah, dari situlah Pak Burhan langsung merasakan sedih. Dia ini sampai nangis karena dagangan soto dagingnya ini masih tersisa banyak di hari itu. Nah setelah kejadian itu, di keesokan harinya Pak Burhan ini masih tetap jualan dengan istrinya. Dan tiba-tiba ada satu orang yang datang. Beliau ini seorang sales yang waktu itu pernah datang ke rumahnya Pak Burhan, yang mau jenguk, dikiranya Pak Burhan dan istrinya ini lagi sakit. Nah tiba-tiba si orang ini bilang ke Pak Burhan, Pak Han, saya mau bicara Pak. Kenapa mas? Aku itu melihat Pak, ada sosok tinggi jangkung, matanya itu hitam legam dan telinganya ini lancip. Sosok itu selalu berdiri Pak di depan warungnya jenengan. Nah keterangan dari seorang sales ini, karena dia ini bisa melihat hal-hal yang semacam itu, dia ini selalu melihat ada sosok tinggi jangkung, matanya itu hitam legam dan telinganya ini lancip. Nah satu sosok ini mondar mandir, dan ternyata sosok inilah yang membuat orang-orang ketika datang ke warungnya Pak Han ini selalu tutup. Jadi seolah-olah warung Pak Burhan ini ditutup oleh makhluk itu. Kemudian sales ini bilang, sudahlah Pak Han, jenengan coba datang lagi ke kiai itu, jenengan konsultasi aja enaknya ini gimana. Nah singkat cerita, di keesokan harinya Pak Burhan dan istrinya ini kembali. Mereka berdua ini langsung menuju ke rumah kiai itu lagi di kota sebelah. Dan waktu itu kiai tersebut menyarankan hal yang berbeda. Kiai tersebut cuma bilang, ya sudah, berarti kamu cari penghasilan di tempat lain. Sudah kamu tutup, nggak usah lagi jualan soto daging di situ. Cari penghasilan yang lain. Yang bisnis ini berbeda dari bisnis sebelumnya. Kamu sudah tahu kan siapa yang berbuat jahat ke kamu? Tapi kamu jangan ada dendam sama sekali. Sudah, pasrahkan semua sama Allah. Mulai besok kamu bersihkan gerobakmu. Kalau bisa kamu jual ya kamu jual. Kamu cari usaha yang lain. Nah, singkat cerita, berbekal saran dari sang kiai, Pak Burhan dan istri ini pun pulang dari situ. Dan di keesokan harinya Pak Burhan ini mulai bersih-bersih. Beliau ini langsung nyuci gerobaknya, dibersihin semua alat-alatnya itu. Dan beliau ini sudah berniat untuk menutup warungnya dan gak lagi jualan soto. Jadi beliau pasrahkan semuanya ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau anggap kejadian itu adalah ujian hidup. Nah, seminggu kemudian setelah Pak Burhan dan istri berdiam di rumah, akhirnya mereka ini punya ide baru untuk bikin satu usaha lagi, di mana usaha ini adalah bikin roti. Karena ibunya Yeni ini kan dulu sempat kerja di pabrik roti, jadi sedikit banyak beliau ini tahu bagaimana cara untuk membuat roti ini yang bagus. Nah, alhamdulillah rencang semua. Sampai hari ini usaha roti yang awalnya hanya rumahan ini sudah berkembang. Jadi Pak Burhan dan istrinya ini sampai hari ini di tahun 2024 sudah memiliki 3 outlet roti, subhanallah. Nah, jadi kembali lagi ke cerita, setelahnya itu Yeni ini sempat waktu itu ketika warungnya ini udah tutup, Yeni ini beberapa bulan ini lewat di depan warungnya yang dulu warung sotonya bapaknya, dan ternyata warungnya di depan, warung soto depan ini juga udah tutup. Nah Yeni ini sempat di situ berhenti di salah satu toko kelontong. Yeni ini beli cemilan, dan kebetulan juga Yeni ini kenal dengan penjaga toko kelontong itu, karena dulu Yeni ini sering bolak-balik ke situ ketika seringkali ada di warung bapaknya, sering jajan gitu di situ. Nah Yeni ini ngobrol di situ dengan penjaga warung kelontong itu, dan informasi dari penjaga warung kelontong ini, yang punya warung soto depan ini katanya kena penyakit kembang amben. Jadi penyakit ini seperti penyakit yang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi cuma ada di tempat tidur, sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau orang Jawa ini nyebutnya kembang amben. Sampai pada akhirnya seluruh usahanya ini tutup. Yang tadinya ini dia ini sudah ya buka beberapa cabang gitu, nggak aja di situ.
ini semuanya tutup dan dikabarkan dia ini mengalami kembang amben itu cuma ada di tempat tidur aja. Wallahu alam, itu sebuah adab ataupun apa kita nggak pernah tahu. Nah, pada saat ini rencang semua, Yeni yang mengirim cerita ini sudah tinggal bersama suaminya di sebuah kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Nah, kisah inilah rencang semua yang dibagikan oleh Yeni kepada kami, dan semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh rencang semua. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Yeni dan juga kedua orang tuanya, yaitu Pak Burhan dan Bu Indah, yang telah membagikan cerita ini kepada kami. Semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi rencang semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.